Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Coba sebelum pembelajaran kita mulai, Mas Angga sebagai ketua kelas silakan temannya dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ayo anak-anak semuanya kita berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai wujud nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Kita mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Suci mau absen dulu ya. Abdul Aziz, hadir. Angkat tangannya ya. Ahmad Ridwan, hadir. Aisyah, Amanda, Amira, hadir. Andre, Angga, Serli, hadir. Seril, ya. Desi, hadir. Eva, hadir. Fabio, hadir. Fajar, hadir. Keanu, hadir. Rizky, hadir. Ya. Laili, hadir. Farah, hadir. Almira, hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Semuanya masuk. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Kalau siap belajar, siap ya. Sudah siap belajar? Nah, sebelum kita ke pembelajaran, kita berdiri sebentar, kita tepuk PPK. Yuk, semuanya berdiri. Ke sini ya. Sudah? Sedia tepuk? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih, silakan duduk kembali. Anak-anak, Bu Suci punya gambar. Gambar apa ini? Ada gambar singa, kemudian ada gambar beruang-beruangnya naik apa ya? Oh, itu biasanya ada di sirkus ya. Kalau di kehidupan nyata, maksudnya kalau di sekitar kita nggak ada ya beruang yang naik motor. Iya. Nah, kemudian ini sirkus ya, pertunjukan sirkus. Kira-kira kita belajar tentang apa ya? Hewan. Kita belajar tentang menyayangi hewan. Tema 2, subtema 4, PP5 tentang menyayangi hewan.
Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah kalian melihat PowerPoint tentang pecahan, siswa mampu menentukan pecahan sederhana. Yang kedua, setelah melihat PowerPoint tentang penjumlahan pada pecahan, siswa akan mampu memecahkan masalah tentang penjumlahan pada pecahan. Yang ketiga, setelah melihat PowerPoint tentang pecahan senilai, siswa akan mampu menganalisis gambar yang termasuk pecahan senilai. Yang keempat, setelah melihat video tentang tugas anggota keluarga, siswa akan mampu menuliskan daftar anggota keluarga, daftar tugas anggota keluarga. Yang terakhir, setelah melihat video tentang tugas dan peran anggota keluarga, siswa akan mampu menceritakan pengalamannya menjalankan tugas di rumah sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, ini gambar apa, anak-anak? Memberi. Seorang ibu sedang memberikan apa? Ada kedua anak. Nah, Bu Suci punya pertanyaan. Nah, di situ tadi ada gambar seorang ibu sedang memberikan pizza kepada anaknya. Seorang ibu memberikan pizza kepada kedua anaknya. Bagaimana cara membagikan satu pizza tersebut? Bagaimana penulisan pecahannya? Nah, nanti kalian akan belajar tentang pecahan ya. Nah, pecahan itu apa, anak-anak? Nah, pecahan pengertiannya adalah pengertian dari bilangan pecah adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara matematis, kalau Bu Suci punya angka 1/2, ini namanya 1/2. pecahan. Angka 1 itu disebut apa, Cah? Posisinya sebagai apa? Pembilang. Kalau yang bawah namanya penyebut. Ini namanya pecahan. Angka 1 di sini sebagai pembilang. Ya. Yang bawah namanya penyebut. Ya, yang atas namanya apa, anak-anak? Yang bawah namanya apa? Penyebut. Sayang. Nah, kalau dilihat dari ini yang A, pizza yang A, ini pecahannya berapa per berapa ya? Kita hitung itu, pizzanya itu ada berapa? Ada berapa pecahannya? 1, 2, 3. Berarti 3. Per semuanya ada berapa? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3/6. Coba yang B, angkat tangan yang bisa, silakan maju ke depan. Yang B, yang bisa, ayo coba angkat tangan. Ayo. Mas Angga bisa? Coba Mas Angga yuk. Bisa, tadi kan sudah bisa dicontohkan yang A. Yang B berapa? Coba pizzanya itu yang sudah dipotong itu berapa? Yang B, Mas. Potongan pizzanya ada berapa itu? 5 ya. Atasnya 5 dulu. Salah ya, masih salah ya. Atasnya 5, kemudian per semuanya ada berapa? Berarti pembilangnya 5. Ya. Bawahnya ada berapa itu? Semuanya dihitung. Ya. 5/8. Untuk Mas Angga. Ya. 5/8. Jadi yang dipotong ini berapa dulu? Kemudian untuk penyebutnya semuanya, semua potongannya itu dihitung. Itu ya. Nah,
dua pecahan atau lebih itu sama, cara menyelesaikannya itu lebih mudah dengan menjumlahkan pembilangnya tanpa harus mengganti penyebutnya. Anak-anak, coba Bu Suci punya angka 1/2 ditambah 2/2. Yang namanya penyebut tadi yang atas apa yang bawah? Bawah ya. Kalau pada penjumlahan pada pecahan itu jika penyebutnya sama, yang dijumlah hanya yang atas. Pembilangnya saja. 1 ditambah 2 berapa? 3/2 ini tidak dijumlahkan. Ingat, kalau pada pecahan penyebutnya ini tidak dijumlahkan. Ingat-ingat, tadi ada yang bilang 4 salah. Ya. Jadi tetap berapa? 2. Ambil sampai sini ya. Nah, ini contoh lagi. 1/4 ditambah 1/4. Ini 4-nya ditambah enggak? Tidak. Yang ditambah hanya apa anak-anak? Yang atas. Angka 1 ditambah 1 berapa? 2. 4-nya tetap ya. Nah, Bu Suci punya soal. Yang A, coba yang bisa angkat tangan. Yang A yang bisa angkat tangan yuk. Tadi kelompoknya Mas Angga sudah ya? Ayo kelompok yang lain yuk. Coba Mbak Laili bisa? Ayo Mbak Laili silakan maju. Penak loh kita. Ditulis dulu soalnya. 3/4. Yang A dulu. Yang A dulu. Yang lain temennya lihat ya depan. Bisa ditulis juga yang nomor A. Ayo silakan ditulis yang A. Semua ikut mengerjakan coba. Yang A. Di buku tulis ya. Ya. Coba anak-anak jawabannya betul atau salah? Betul ya? Tepuk tangan untuk Mbak Laili. Coba ditulis dulu ya. Yang A. Ayo yang B siapa? Mbak Mira bisa? Mas Keanu ayo silakan maju ke depan yang B. Yang dijumlahkan hanya yang atas. Tulis dulu soalnya. Betul? Betul? Betul ya? 2 tambah 3 sama dengan 5. 10-nya ditambah enggak? Betul. Tepuk tangan untuk Mas Keanu. Ada satu lagi yang C. Ayo yang bisa. Ya coba Mbak Eva silakan. Mbak Mira maju dikit Mbak Mira. Yang C Mbak, sini.
boleh sampai C ya. Yuk ditambah berapa? Sudah? Terima kasih. Betul anak-anak? Betul. Tepuk tangan. Jadi yang dijumlahkan yang atas saja ya. Penyebutnya tidak. Penjumlahan pada pecahan itu seperti itu. Oke? Jika penyebutnya sama. Ini kan sama-sama 5, sama-sama 4, sama-sama 10. Sudah? Sudah ya, sudah. Nah, selanjutnya Bu Suci akan menerangkan tentang pecahan senilai. Ayo, tolong pensilnya diletakkan ya. Pensilnya diletakkan dulu. Nah, pecahan senilai apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Bukan 0, yang bukan 0. Contohnya ini. Nah, cara kita mencari pecahan senilai. Di sini ada angka, anak-anak coba dengarkan dulu ya. 1/4. Nah, cara kita mencari pecahan senilai adalah dikalikan atau dibagikan dengan angka yang sama. Pahami kata-kata Bu Suci? Cara kita mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagikan pecahan tersebut dengan angka yang sama. Paham ya? Nah, kita lihat contohnya. 1/4. Nah, ini kita kalikan 2. Bu kalau pengen 3 Bu, boleh. Bu kalau pengen 4 Bu, boleh. Nanti nilainya akan tetap sama. Namun harus dengan angka yang sama. Jadi kalau yang pembilangnya itu dikali 2, bawahnya penyebutnya juga dikalikan berapa anak-anak? 2. Berapa 1 kali 2? 2. Berapa 4 kali 2? 8. Meskipun 1/4 dan 2/8 ini angkanya tidak sama, tapi nilainya sama. Paham ya? Meskipun ini tidak kode loh Bu, ini tidak sama Bu. Iya, ini tidak sama, tapi nilai ini dan ini sama. Paham? Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk mencari pecahan senilainya, saya ingin mengalihkan 3 Bu. Nah, 1 dikali 3, kemudian 4-nya juga dikalikan 3. 1 kali 3 berapa anak? 3. Kalau 4 dikalikan 3 berapa? 12. Apakah 1/4 itu dan 3/12 itu nilainya sama? Iya, sama. Seperti yang atas tadi. Pokoknya kalau dikalikan dengan angka yang sama, maka nilainya sama. Itu namanya pecahan senilai. Selanjutnya, ini Bu Suci punya soal. Yuk, yang pertama 1/2. 1/2 itu dikalikan 3/3 untuk mencari pecahan senilainya. 1/2 dikali 3/3. Bisa? 1/2 dikali 3 ya. 1 kali 3 berapa anak-anak? 3. 2 kali 3 berapa? 6. Berapa? 6. Berarti 1/2 ini senilai ya dengan 3/6. Senilai sama, tapi
tidak sama pecahannya tapi nilainya sama. Ya. Kalau yang B berapa? 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Terus untuk penyebutnya? Jika penyebutnya itu dikalikan berapa? 3 kali 2? 3 kali 2 masuk 12. Berapa? 3 kali 2 6. 3 kali 3 9 itu. 2 per 3 itu senilai dengan berapa? Nah, kita kalikan 2. 2 kali 2 4. 3 kali 2 6. Jadi 2 per 3 senilai dengan 4 per 6. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kembali ke gambar tadi, ada seorang ibu yang sedang memberikan pizza kepada anaknya. Ada 2 anaknya. Nah, itu keluarganya Benny tadi ya. Keluarganya Benny. Simak videonya ya. Hai anak-anak, selamat belajar kembali. Kali ini kita akan belajar peran anggota keluarga melalui cerita keluarga Benny. Namun sebelumnya jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Perhatikan ya. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam kelas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Nah, itulah tadi cerita tentang keluarga Benny. Nah, itu tadi cerita tentang keluarganya siapa? Benny. Di keluarga itu kan ada ayah, kemudian ada ibu, kemudian ada Benny. ada Benny, ada anak ya. Biasa ada adik, ada kakak. Nah, kalau ayah itu apa biasanya pekerjaannya kalau di rumah apa? Biasanya apa yang dilakukan seorang ayah kalau di rumah? Mencabut rumput, kemudian apa lagi? Mencuci motor, ya kan? Itu kan kegiatan seorang
apa yang dilakukan? Menyapu, mencuci piring, mengepel itu ya yang dilakukan oleh ibunya itu dibantu oleh anak perempuan. Kalau anak laki-laki biasanya tugasnya apa? Membantu ayah cuci motor. Bantu ayah cuci motor, bantu ayah membersihkan selokan, ya kan? Kemudian bantu ayah apa lagi anak-anak? Mencabut rumput, biasanya seperti itu ya. Itu perannya anak laki-laki kalau di rumah. Kalau anak perempuan juga seperti itu. Nah, contoh menuliskan pengalaman. Nah, berikut ini contoh dari pengalamannya Lani. Nah, aku mendapat tugas membantu ibu mengepel lantai. Lantai rumah biasanya dipel setiap 3 hari sekali. Siapa yang di sini pernah membantu ibunya mengepel lantai? Ya, pintar ya. Dibantu ya ibunya di rumah ya. Nah, banyak anak perempuannya ya dari laki-lakinya ya yang biasanya mengepel lantai. Sampai mengepel lantai memang ibu mengepel atau bermain-main. Mengepel ya, bermain air kosokan ya. Nah, jika lantai sudah terlihat kotor, aku bersama ibu membersihkan seluruh ruangan yang ada di rumah. Saat mengepel lantai bersama ibu, aku merasa sangat senang karena membantu meringankan tugas ibu. Itu adalah contoh pengalaman dari Lani. Dia suka membantu ibunya di rumah. Membantu apa, Nana? Mengepel lantai. Nah, sekarang Bu Susi akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Jadi berapa? 4 kelompok ya, Nek ya. Ya. Kelompok A. Jadi dirapikan. Bu Suci akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, ini nanti dikerjakan dengan kelompoknya ya, dengan temannya, bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, KPD-nya yang ini ya. Yang ini dipelajari. Pelajari dari sini. Bersama-sama dengan kelompoknya. Yang pertama, masih ada dibuka gantian aja. Gantian teman-temannya ya. Yang ini yang ada gambar seperti yang dibuka Bu Suci itu. Ayo Mas, dibuka Mas. Diajak temennya, ayo. Diajak temennya menyimak. Setiap seorang ibu memberikan pizza kepada kedua anaknya. Bagaimana cara ibu itu bersikap adil? Pecahnya itu berapa? 1 pizza dibagi menjadi 2, berarti berapa? Ya, ayo silakan dikerjakan. Kemudian yang bawah juga bisa ya itu ya, dituliskannya di sini ya, di kotak ini pecahan berapa per berapa. Kayak yang pizza tadi loh anak, ya. Ayo diskusi sama temennya diajak diajak untuk menjawab. Ini kira-kira berapa? Ini kira-kira berapa? Itu ya. Ayo semuanya ikut diskusi dengan temannya.
Ada kesulitan? Ini coba juga satu. Ini juga dikerjakan. Satu pizza dibagi menjadi 2 anak tadi. Ya tadi 1 per 2. Ayo temannya ikut menjawab juga mas. Sama-sama. Kira-kira ini jawabannya apa? Ikut nimbrung. Semuanya ikut nimbrung ke teman. Ini kan tapi saya cuma 1. Semua kudanya. Iya berarti 2 per. Kota kan kita kota jadi ini Pak. Ya, itu. Jadi yang diarsir itu berapa? Kemudian per semuanya. Ikut semuanya yang hidup yang kosong, yang diarsir, yang atas itu yang diarsir. Ini. Jadi ini berapa? 1 per semuanya. Semua. Ya. Yang bawah itu semuanya gitu. Yang dihasilkan. Ayo temannya diajak. Apa kira-kira jawabannya? Yang 1 sudah, LKPD 1 sudah. Sudah, kita masuk ke LKPD 2 ya. Nah, LKPD 2 ini penjumlahan pada pecahan. Nah, itu sama saja sebenarnya. Sebentar, nanti ya sama. Ya, seperti yang Bu Suci contohkan tadi loh. Dibaca dulu soalnya. Ditambahkan nanti yang atas apa yang bawah. Atas berarti yang ini tetap 4, gitu. Ininya jadi tuh bisa no, bisa Mbak Mira. Dia temannya juga. Temannya juga. Coba. Yang ini sama saja ini 1 per 4. Ternyata kok begini ya. 1 per 4. Ini bentuk telur seperempat kilo toh. Setelah itu dia memberi lagi 3 per 4. Ini kan 5 menit. Jumlahkan, tambah. Yang ditambah yang atas apa yang bawah? Semuanya. Yang atas saja. Jadi 1 per 4 berapa? Yang ini? Iya. Dibaca dulu. Soalnya dibaca dulu. Ayo coba gantian Mbak Mira.
gambar yang kalian amati, gambar mana yang menunjukkan pecahannya senilai. Cara mencari pecahan senilai dengan dikalikan dengan angka yang sama. Kira-kira berapa? 1 kali 2 berapa? 2. Kemudian 22. Jadi ini senilai kan? Ini senilai. Ada lagi nggak yang senilai? Coba ini 2/4 ini sampai kalikan berapa? Coba coba. Kalikan 2 coba. Gambar mana saja yang menunjukkan pecahan senilai dari ini senilai yang A, kemudian B sama itu sama. Terus mengapa kok senilai sampai tulis alasannya? Karena jika dia dikali dengan angka yang sama, hasilnya hasilnya senilai. Sudah kita masuk ke KBD yang ketiga ya. Gak usah kesusu, waktunya masih banyak. LKPD ketiga. Ini kamu tulis dulu ya. Di tiap poinnya itu sampai tulis dulu berapa pecahannya. Sebelum mencari pecahan senilainya, ditulis dulu berapa itu pecahannya. Ini pecahan berapa per berapa. Ini berapa per berapa. Juga gitu ya. Ditulis di sampingnya, bisa di sampingnya, bisa di bawahnya. Ayo Mas Angga ikut juga, jangan diam saja. Ini pecahan berapa? Tulis sampingnya. Ini pecahan berapa? Ini berapa? Ini berapa? Tulis. Mana? Gak apa-apa. Ini tulis dulu pecahannya berapa ini? 1 per kayak yang depan tadi loh ya. Ya berarti 1 per 2 senilai. Kemudian 2 per berapa? 2 per bawahnya 3 per bawahnya nah setelahnya kamu cari dulu dari gambar yang kalian amati gambar masih kecil yang menunjukkan pecahan senilai yang mana. Kalau mencari pecahan senilai itu kan dikalikan dengan angka yang sama. 1 kali 2 berapa? Ada nggak tadi yang pecahannya 2 per 4? 1 per 2 ini. Yang bawah ini ada nggak yang pecahan 2 per 4? Ada, berarti apa dan apa? Yang mana? 1 per 2 sama dengan 2 per 4. Berarti kan senilai kan? Nah, sekarang cari lagi. Coba dikalikan 2. 2 per 4 dikalikan 2. Nah, seperti yang tadi. Nanti hasilnya ada nggak yang senilai dengan itu? Dari ABC ini ada apa enggak?
dua A B C D E dua keempat dan dari jadi yang A senilai dengan yang B. Kita cari lagi coba dikalikan dua. Nah ini berarti sudah betul, bukan yang diberikan 4. Ini berarti sesuai yang A, B, dan E. Ini menunjukkan pecahan senilai. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 4/8 gitu. Kenapa kok ini senilai? Jika ditulis, kenapa kok senilai? Bagaimana? Dianalisis ya. Jika dikalikan dengan apa? Analisisnya jika dikalikan dengan angka yang sama, nilainya sama itu. Ayo, semuanya ikut berdiskusi ya. Kita masuk ke LKPD 4 ya. LKPD 4. Ayo semuanya dibuka LKPD 4-nya. Ayo dikerjakan. Nah, ini adalah anak-anak semuanya ikut membaca. Kita masih bantu lagi. Sepani itu gimana? Dia suka membaca. Dari karena apa? Karena dia bagaimana? Yuk, dibaca bersama-sama sampai di posisi gambar dan dengan. Oke, yang lain dengarkan. Yang lain dengarkan.
Ada yang masih bingung? Bisa ya? Nah, disesuaikan dengan gambarnya itu. Contohnya nomor 2 itu gambarnya ada di atasnya ya, Ibu. Boleh bertanya jika masih bingung. Di situ kalau masih bingung. Mereka bisa mereka bisa. Gimana? Jika adiknya nangis, ibunya masih repot, yang dilakukan apa? Bisa, Mbak? Ini kamu menceritakan pengalaman itu kayak tadi kemarin tadi. Dan itu saya membantu ibu, kemudian apa yang melakukan pengalaman apa saja. Pengalamanmu ketika membantu orang tua di rumah. Apa yang kamu lanjut sampai jam 5 ya. Nah, di situ kalian diminta untuk menceritakan pengalaman. Anak-anak, kalian tentunya pernah kan membantu orang tua di rumah? Nah, kamu ambil salah satu saja ya. Salah satu saja, bisa perempuan, bisa laki-laki. Sebagai seorang perempuan, tugasmu itu apa? Tadi sama Bu Suci sudah diterangkan ya. Kalau perempuan yang dikerjakan ya sesuai dengan perannya. Kalau perempuan apa? Kalau laki-laki apa? Gitu ya. Ada yang masih bingung, boleh bertanya ya. Bisa nggak? Bisa. Kamu ambil salah satu contohnya saja, contohnya Mas Kianu, nanti yang lain harus membantu. Kalau laki-laki berarti kerjakan apa saja. Ada ya pengalaman. Ada minggu yang lalu. Saya membantu ayah mencari rumput. Laki-laki kan biasanya seperti ini. Yang dibantu apa saja? Mencabuti rumput, kemudian apa? Menjelaskan bagaimana perasaan ketika membantu itu sampai ceritakan juga ya. Ketika membantu orang tua, apakah sebel, kesel, apakah senang karena bisa membantu orang tua, itu sampai ceritakan juga.
Ayo, sudah. Diteliti dulu ya, jangan terburu-buru. Silakan diteliti dulu, masih ada waktu 10 menit. Yang tadi LKPD-nya yang depan mungkin belum dikerjakan atau masih ada yang kurang, silakan diteliti dulu, jangan sampai ada yang salah. Terutama untuk LKPD berapa tadi yang banyak yang masih kesulitan di situ. Ya. Pastikan semuanya sudah benar. Jawaban kalian benar. Pastikan semua jawabannya benar. Kemudian jangan lupa nama-nama anggota kelompoknya ditulis. Nama anggota kelompoknya ditulis, nama panggilannya saja. Ya, nggak apa-apa nama panggilannya saja. Masih ada waktu 10 menit. Ini bahan ajarnya bisa dibaca juga anak-anak. Ini yang ini silahkan dibaca gantian sama teman-temannya yang sudah diterangkan sama Bu Cici, silahkan dibaca ya. Nah, gantian silahkan dibaca ya sambil menunggu teman-temannya. Ini bahan ajarnya dibaca lagi. Ini bisa dibuka nanti dibuka dibaca sambil nunggu yang belum selesai ya. Mbak Aisyah, coba dibaca yuk. Yang itu tidak caranya cuma dibuka bacaannya. Ini bisa dibuka, tulipannya bisa lepas, nanti dipasang lagi ya tapi ya. Belum? Dibaca dulu ya. Ini sudah selesai LKPD-nya. Ya. Gak apa, dibaca gantian. Ini teleponnya siapa nanti kalau sudah yang ini jadikan satu ya. Depan rame, ayo silakan dibaca dulu. Dibaca dulu ya. Gantian kalau sudah baca yang ini, gantian sama temannya. Aku belum baca yang itu, gitu gantian. Gantian sama temennya yang itu belum baca yang ini. Kondisikan biar agak bareng-bareng. Masih ada waktu 10 menit, gak usah kesusu.
Untuk KKPD yang masih belum selesai dikerjakan, silakan dikerjakan dulu. Ayo mas, masuk keluar dibaca, masuk aja dibaca yuk. Ayo dibaca. Ya, ditunggu dulu ya, ini deh. Sampai diteliti LKPD-nya lagi, Mas. Mbak, lihat dulu. Sudah dijawab semua apa belum? Masih ada waktu 10 menit lagi. Baca lagi anak-anak. Teliti lembar kerjanya.
ya. Diteliti lagi, jangan sampai ada yang salah. Bisa dibuka lagi. Identitas nama-nama kelompoknya. Ditulis. Tadi sudah ditulis apa belum? Masih jawab 5 menit. Jadikan 1, identitasnya sudah selesai, sudah ditulis namanya. Kalau sudah ditulis, mejanya dirapikan, ditaruh di tengah meja. Buku dan pensilnya silakan dimasukkan, semuanya dirapikan. Masukkan ke dalam tas, tapi jangan dicangklong dulu tasnya. Tasnya ditaruh di sini saja. Tasnya nggak usah dicangklong dulu. Mejanya dirapikan, mejanya dirapikan. Oke ya, semua sudah rapi. Mari sebelum itu kita berdiri dulu. Kita ke PPK dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Semangat, semangat. Sedia tepuk. Iya. Ke PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Kita berdoa. Lalu setelah ini kita pulang ya. Sudah? Sudah siap? Nanti dari kelompok A dulu, A keluar, kemudian B, C dan D ya. Jadi biar nggak oyo-oyoan. Mas Angga coba, ayo dipimpin berdoa teman-temannya. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok A dulu, silakan. Ayo. Terus.